Salam, perkenalkan nama saya Yasan Ope. Di sini saya akan buat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pemahaman individu dengan materi konsep dasar pemahaman individu. Yang pertama, pengertian pemahaman individu. Pemahaman individu adalah proses mengenal dan memahami seseorang secara mendalam, menyeluruh dan berkeseimbangan mengenai segala aspek kepribadiannya, baik fisik, psikis, sosial maupun spiritual. Dengan pemahaman individu, seseorang seperti guru, konselor, atau pembimbing dapat memperoleh informasi yang lengkap tentang siapa individu itu sebenarnya, bagaimana pola pikirnya, bagaimana perasaannya, bagaimana kebutuhannya, serta bagaimana potensinya dapat dikembangkan. Konsep dasar pemahaman individu menurut beberapa ahli. Yang pertama, Prayitno 2004 menyatakan bahwa pemahaman individu adalah kegiatan untuk mengenal peserta didik secara menyeluruh agar dapat membantu mereka berkembang sesuai dengan kemampuan dan karakteristiknya. Yang kedua, Sukardi 2008 mengemukakan bahwa pemahaman individu merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data mengenai diri individu untuk memahami kepribadiannya. Jadi pemahaman individu adalah upaya sadar untuk mengenal seseorang secara utuh, baik dari segi kelebihan maupun kekurangannya, agar dapat diberikan bantuan dan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan dirinya. Yang kedua, tujuan pemahaman individu. Pemahaman individu dilakukan bukan sekedar untuk mengetahui identitas seseorang, tetapi lebih jauh lagi untuk memahami potensi dan permasalahannya secara mendalam. Tujuan utama pemahaman individu meliputi beberapa faktor-faktor. Yang pertama, mengetahui dan memahami karakteristik pribadi seseorang, meliputi aspek intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Yang kedua, mengetahui potensi dan kemampuan yang dimiliki individu, misalnya minat, bakat, dan kecerdasan yang dapat diperkembangkan untuk mencapai prestasi dan kesejahteraan hidup. Yang ketiga, mengidentifikasi kesulitan atau hambatan yang dihadapi individu, baik dalam bidang akademik, sosial, karir, maupun pribadi, agar dapat diberikan bantuan yang sesuai. Yang ketiga, manfaat pemahaman individu. Pemahaman individu memberikan manfaat besar, terutama dalam dunia pendidikan dan pelayanan bimbingan konseling. Berikut beberapa manfaat utamanya. Manfaat pertama, bagi guru atau konselor. Guru atau konselor membantu menentukan strategi pembelajaran atau layanan konseling yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan memberikan informasi akurat tentang latar belakang peserta didik. Yang kedua, bagi peserta didik atau individu. Peserta didik atau individu membantu mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri atau menumbuhkan motivasi untuk perkembangan sesuai potensinya. Yang ketiga, bagi lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan menjadi dasar dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih manusiawi dan adaptif
dan meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui pendekatan yang terpusat pada peserta didik. Singkatnya, pemahaman individu membuat proses pendidikan lebih personal, tepat sasaran, dan berorientasi pada perkembangan manusia seutuhnya. Yang keempat, teknik pemahaman individu. Untuk memahami individu secara menyeluruh, digunakan dua pendekatan utama, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Keduanya saling melengkapi untuk memperoleh data yang objektif dan subjektif tentang individu. A. Teknik tes. Teknik ini menggunakan alat ukur psikologis atau akademik yang telah distandarkan. Tes memberikan hasil yang kuantitatif dan berukur sehingga dapat dibandingkan dengan norma tertentu. Yang berikut contoh teknik tes. Yang pertama, tes inteligensi, mengukur kemampuan berpikir dan penalaran. Yang kedua, tes minat dan bakat, mengungkap potensi khusus dan kecenderungan kegiatan yang disukai individu. Yang ketiga, tes kepribadian, menggambarkan ciri-ciri khas sifat dan perilaku individu. Yang keempat, tes prestasi belajar, menunjukkan tingkat penguasaan materi akademik. Yang kelima, tes attitude, memperkirakan kemampuan individu dalam bidang tertentu di masa depan. Kelebihan teknik tes: hasilnya objektif, cepat, dan dapat distandarisasi. Kekurangannya kadang kurang menggambarkan aspek emosional dan sosial yang kompleks. B. Teknik non-tes. Teknik ini tidak menggunakan alat ukur baku, melainkan metode pengumpulan data yang bersifat kualitatif, fleksibel, dan kontekstual. Contohnya, wawancara, memperoleh informasi langsung melalui tanya jawab mendalam dengan individu. Yang kedua, observasi, mengamati perilaku, sikap, dan interaksi individu dalam situasi nyata. Yang ketiga, angket atau inventory, mengumpulkan data melalui pertanyaan tertulis untuk diisi individu. Yang kelima, sosiometri, menilai hubungan sosial dalam kelompok seperti penerimaan atau penolakan antara anggota. Yang kelima, studi dokumentasi, mempelajari catatan atau dokumen seperti raport, catatan kehadiran, atau portofolio siswa. Kelebihan teknik non-tes: mampu menggali aspek emosional dan sosial secara lebih mendalam. Sementara kekurangannya adalah hasilnya bisa subjektif dan memerlukan waktu lebih lama. Yang berikut atau yang kelima, aspek-aspek pemahaman individu. Agar pemahaman terhadap individu menjadi utuh, maka diperlukan kajian terhadap berbagai aspek berikut. Yang pertama, aspek fisik, meliputi bentuk tubuh, kesehatan, kondisi jasmani, dan penampilan individu. Kondisi fisik sering mempengaruhi semangat belajar, kepercayaan diri, dan aktivitas sosial. Yang kedua, aspek psikis, menyangkut kepribadian, sosial, inteligensi, motivasi,
dan minat. Aspek ini menentukan bagaimana individu berpikir, merasa, dan bertindak dalam menghadapi situasi kehidupan. Yang terakhir atau yang ketiga, aspek sosial, berkaitan dengan kemampuan individu berinteraksi, berkomunikasi, bekerja sama, dan menyesuaikan diri dalam lingkungan sosialnya. Yang terakhir dari materi ini atau kesimpulannya, pemahaman individu adalah fondasi utama dalam pendidikan dan bimbingan konseling melalui proses pemahaman yang sistematis, baik dengan teknik tes maupun teknik non-tes. Pendidikan dan konselor dapat mengenali setiap individu sebagai pribadi yang unik. Dengan demikian, setiap pelayanan dan pendekatan yang diberikan akan lebih tepat, manusiawi, dan efektif dalam membantu individu berkembang sesuai potensi terbaiknya. Demikian hasil pembahasan saya dan terima kasih. Shalom.